sudah siap untuk kita praktekkan bagaimana penulisan di bab 3 ini? Sekali lagi ingat, ini merupakan lanjutan dari bab 1 dan bab 2 Anda. Praktekkan benar-benar pada bab 1 dan bab 2 Anda untuk dapat memulai bab 3 ini, ya. Oke, kemudian saya akan share kembali gitu ya, teman-teman. Ini. Teman-teman masih ingat nggak ini apa? Kalau sudah lupa. Ini tadi sore ya, kita bicara mengenai ini pada saat kita mencoba untuk menemukan judul ini. Judul awalnya adalah mengenai hal ini. Nah, ini judul awalnya. Lalu kemudian berkembang menjadi pada emiten dengan ranking 3 terendah pada volume trading periode 2023. Nah, ini kenapa, masih ingat nggak kenapa kok bisa tiba-tiba muncul 3 volume trading terendah? Teman-teman, dalam mengungkapkan fenomena, sekali lagi itu harus didasarkan pada bukti nyata. Fenomena itu dibuktikan pada bab 1 Anda. Nah, kemarin atau tadi sore gitu ya, kita bicara mengenai ESG. Why ESG? Karena di tahun 2022 fenomena ESG ini muncul sampai dengan sekarang. Karena di tahun 2022 IDX maupun OJK itu mewajibkan kepada seluruh perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek atau yang kita sebut dengan emiten untuk wajib melakukan pelaporan keuangan teraudit plus dengan laporan ESG mereka. Hal ini dalam upaya untuk perwujudan SDGs 2030 untuk Indonesia. Jadi seluruh dunia juga di SDGs 2030. Seluruhnya melakukan hal itu. Lalu kemudian kita mulai flashback ya. Kita masukkan dulu kan awalnya di sini nih. Oke. Lalu kemudian saya akan buka Google Scholar ya, teman-teman. Sekali lagi teman-teman itu tiba-tiba go incognito begitu. Oke. Sebentar, saya akan foto biar aja. Saya akan Scholar ini. Oke, lalu kemudian saya akan perbesar. Lalu kemudian saya masukkan judul yang tadi tuh, ya kan? Terus, nah ini kan awalnya ini tuh teman-teman. Nah sekarang kita mengumpulkan nih, meliterasi kumpulan-kumpulan artikel-artikel ya, penelitian terdahulu yang memiliki karakter yang sama. Karakter yang sama itu X-nya ya jadi X, Y-nya ya kinerja perusahaan. Kita tekstilkan dulu, kita saring dulu bahwa ada penyaringan khusus yang terbaik adalah di rentang khusus di tahun 2020, lalu kemudian hingga tahun 2023. Kita klik telusuri. Nah, lalu kemudian teman-teman mungkin bisa melihat di video kemarin ya, bahwa ada beberapa artikel ilmiah yang nggak lengkap gitu, yang kategorikan sebagai artikel yang bagus atau enggak gitu kan. Nah, teman-teman harus tahu itu bentuk artikel-artikel seperti apa sih, artikel yang benar-benar memiliki nilai publikasi yang bagus. Nilai publikasi yang bagus itu ketika pembaca merasa mengerti apa yang dituliskan dan tahu, lalu memberikan wawasan baru. Nah, berarti harus lengkap apanya? Lengkap metode penelitiannya, lengkap pula dengan variabel operasionalnya atau kita sebut dengan rumus-rumus yang digunakannya, lalu kemudian metode statistiknya juga lengkap, lalu ada pembahasan juga hipotesisnya, seluruhnya dari awal sampai akhir itu lengkap semua, intinya seperti itu. Nah sekarang kita buka yang ini, lalu kemudian kita buka ini juga
dia karena sama ya. Lalu kemudian juga kita buka gitu ya. Ini tidak dibuka, kenapa? Karena X-nya berbeda teman-teman. X-nya adalah karakteristik CEO, lalu Y-nya itu ada pengungkapan informasi ESG. Ya. Lalu kemudian X-nya apa tadi? ESG, Y-nya itu adalah kinerja perusahaan. Nilai perusahaan juga. Kita mau cari yang kinerja perusahaan. Nah, kinerja keuangan perusahaan juga boleh dikategorikan sama. Kita klik. Oke, ini juga sama. Oke, kan? Ya udah cukup rasanya. Kita cek kembali. Moga-moga teman-teman sudah pada tampilan yang sama ya. Code-nya ada tampilan yang berbeda ini. Nah, oke, kemudian saya akan download ini. Harus download dulu ya semuanya. Ini juga nah teman-teman, ketika teman-teman melihat ini adalah bukti repository itu dari skripsi maupun dari tesis. Biasanya tidak bisa dibuka nih teman-teman. Yang bisa membuka adalah internal dari universitas tersebut. Tapi teman-teman bisa melihat seperti apa sih abstraknya gitu kan. Lalu biasanya ada beberapa lampiran-lampiran terkait bisa di-download juga lampiran-lampirannya. Berikut juga daftar pustaka. Lalu kemudian kita skip aja karena ini repository ya. Kita skip. Ini juga ini juga skripsi, tapi untungnya dibuka nih, baca full text loh. Oke, ini untung loh. Untung-untung kan bisa Anda dapat ini. Biasanya juga nggak dapat. Coba kita bisa lihat apakah ya ternyata ada username dan passwordnya nih teman. Ya sayang deh yang bisa dibuka. Oke, lalu berikutnya ya sama juga, ini repository. Kita tidak bisa membukanya. Lalu harus buka apa Bu? Gitu kan. Anda bisa membukanya pada level abstrak ataupun seperti tadi ada lampirannya ya. Juga itu digunakan untuk literasi Anda. Lalu ini PDF. Kemudian setelah itu ini kita klik PDF. Wow, kenapa ini? Jangan-jangan ini ini tesis teman-teman. Jadi kita tidak bisa membukanya, tapi paling nggak kita bisa melihat seperti apa sih yang dilakukan oleh dirinya. Tuh. Oke, lalu kita masuk di sini. Lalu kita buka PDF-nya. Saya ganti sharing untuk PDF dulu. Oke. Nah. Lanjut, kemudian langsung kita cek tuh teman-teman. Mana? Abstraknya kah? Bukan. Kita selalu lihat UJT. UJT itu partial analysis. Bagaimana pengaruh tadi ESG terhadap kinerja keuangan yang kita mau cari kan? Langsung cari UJT. Oh, ini sudah pembahasan. Berarti di atasnya ada UJT. Nah, ini statistik ESG. Dia ada 3 model, 1, 2, 3. Wah, ini harus baca dulu nih kita. Apa perbedaan antara model 1, 2, dan 3? Kalau melihat variabelnya semua sama, tapi kenapa dia membedakan antara model-model? Baiklah, untuk model pertama, kita lihat dulu. Model pertama, ESG-nya itu ternyata koefisiennya statistiknya positif dan signifikannya juga berpengaruh nilainya, dan ini itu
0,0001 berarti itu lebih kecil dibandingkan 0,05. Lalu kemudian model 2 kita akan melihat nilai arahnya adalah positif. Lalu kemudian karena hasilnya positif ya teman-teman, kita statistiknya positif. Lalu kita lihat statistiknya, signifikan teman-teman, 0 malah, berarti sempurna. Lalu model ketiga, model ketiga ini agak berbeda, tes statistiknya minus, berarti berbanding terbalik. Mungkin ini di situasi yang berbeda ya, dia membuat pandangan pada periode-periode dibagikan pada 3 periode gitu kan, berdasarkan fenomena yang dia ingin tonjolkan. Fenomena itu bisa berarti massa. Lalu kemudian kita lihat signifikannya. Oke. Kita lihat di sini. Lalu tadi kita sudah bisa menemukan ini. Ini semua ada di variabel penelitian dan definisi operasional variabel. Kita cari di atas. Kita lihat isian dari bab 3. Variabel penelitian. Ada copy paste semuanya boleh. Tapi nanti disesuaikan ya dengan apa yang Anda tonjolkan pada penelitian Anda. Artikel ilmiah yang bagus itu artikel ilmiah yang dapat dijadikan sebagai rujukan utama dalam penelitian Anda. Dalam kaitannya ini merupakan rujukan utama pada penelitian Anda. Lalu populasi samplingnya juga harus hati-hati teman-teman buat kayak gini. Ini cara nulis boleh seperti ini gitu kan, kita copy paste, tapi harus kita perbaiki sesuai dengan objeknya kita. Objeknya kita tadi kan sesuai dengan apa yang diajarkan tadi sore, itu adalah indeks untuk health care, lalu kemudian indeks untuk industrial, lalu kemudian yang terakhir adalah indeks untuk industri transportation and logistik. Itu teman-teman, sekali lagi teman-teman bisa tuh masukin di sini. Ini kan ada populasi sampling, itu berasal dari yang tadi. Kemudian ini adalah nomor kategori indeks dan kode emiten dan nomor pusat. Kemudian ini Anda tulis sesuai dengan kategori indeks ini, di awal dari indeks yang terendah, yaitu indeks yang berasal dari transportasi dan logistik. Lalu kode emitennya kan banyak tuh. Oke teman-teman, lupa ya gimana caranya. Coba sekarang saya akan remind Anda dengan membuka indeks. Lalu kemudian kita masuk di data pasar, lalu masuk di tag index. Sekali lagi saya perbesar nih untuk teman-teman ya. Ini tampilan kalau di handphone, klik ini, gak usah panik kalau ada tulisan masuk atau daftar. Anda tidak disuruh masuk atau daftar, Anda tetap bisa mengambil data. Klik data pasar, lalu kemudian scroll ke bawah sampai Anda ketemu
sheet index. Klik fact sheet index. Lalu Anda lihat ini ada sektor transportasi dan logistik. Kita unduh. Lalu selanjutnya kita cari juga untuk yang di health tadi. Klik. Lalu kemudian di industri juga kita klik. Lalu ingat periodenya Anda paling tidak kan harus 3 tahunan. Berita dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Kita klik coba tahun 2020. Kita cek indeks yang tadi. Ini yang terjadi ketika perbedaannya, teman-teman. Di tahun 2020 masih menggunakan peraturan tahun 2019, di mana indeks untuk industri itu masih campur gitu kan, malah kepisah beberapa. Ada basic industry and chemical, lalu ada miscellaneous industry lain-lain. Kemudian kalau transportasi pun juga jadi satu dengan infrastruktur dan utility yang sekarang sudah terpisah. Lalu bagaimana, Bu? Ya tetap harus melakukan berdasarkan tahun 2023, tapi kita cek kembali tahun 2021, kita cek seperti apa. Oke. Tahun 2021 sudah ada nih fact sheet untuk transportasi logistik, kita unduh juga. Lalu untuk indeks kesehatan juga sudah ada. Oh ya, tadi sebagai insight, kita tadi akhirnya menemukan indeks health itu di tahun 2023 anjlok banget bila dibandingkan di tahun 2020 dan tahun 2021. Itu bisa dijadikan sebagai fenomena di mana itu merupakan suatu transisi antara COVID dengan pasca COVID. Lalu ini masuk di industri. Oke, lalu kita akan lihat coba yang di akhir dulu. Ini langsung kelihatan. Saya besar dulu nih buat teman-teman. Ini adalah nama-nama emitennya, teman-teman. Nama-nama emitennya. Lalu kemudian untuk tahun 2019 ini juga dicek. Ini emiten-emiten yang merupakan pengontrol dari indeks per healthcare. Ini ada LBF, Mika, Sidona dituliskan tadi. Anda kita bisa kembali lagi ya ke share. Nah, Anda tulis sini itu indeksnya, kode emitennya apa, nama perusahaannya apa. Sesuaikan dengan indeks terlebih dahulu, diklasifikasikan, baru kemudian Anda bisa tampilkan. Untuk jenis dan sumber data dan teknik pengumpulan data penelitian, Anda bisa merujuk langsung pada artikel ilmiah Anda. Di sini kita akan bisa lihat nih di populasi dan sampel. Ini metode sampling yang dia gunakan nih caranya. Lalu kemudian analisisnya dia menggunakan If-Use. Ya. Lalu kalau definisi operational variable itu ini. Intinya rumusan-rumusan ini harus dijabarkan satu persatu. Nah, lalu kemudian bagaimana teknik untuk pengumpulan datanya Anda bisa ambil di sini. Teman-teman, lihat kan sampai di sini. Udah simple kan? Siapkan diri, stop overthinking, start the day dengan santai dan nyaman. Mumpung sudah tarawih dan sudah buka puasa, Anda bisa mengerjakan sambil nyamil.
Selamat mengerjakan di bab 3. Saya tunggu uh, hasil dari tulisan Anda pada bab 1, 2, maupun 3. Dan ingat, tidak perlu seperti skripsi. Yang penting, Anda sudah tahu bagaimana cara menonjolkan poin ide Anda dalam suatu penelitian. Untuk minggu depan, saya akan kembali bertemu dengan kalian semua di YouTube. Lalu kemudian saya akan bicara mengenai metode penelitian kuantitatif, bagaimana cara pengolahannya di statistik, menggunakan software apa saja, dan semoga apa yang saya utarakan di malam hari ini maupun di pagi hari ini ataupun ketemu dengan Anda di siang hari YouTube ini gitu ya, itu bisa membuat wawasan Anda jauh lebih besar lagi, lebih luas lagi tentang tulisan ini. Dan ingat, menjadi seorang peneliti, senjata Anda awal pertama kali adalah letak pada schooler. Oke? Jadi pastikan diri Anda untuk bisa membuka schooler, dan senjata yang kedua adalah Mendeley ketika Anda sudah menuliskannya. Pastikan Anda mengikuti kembali cara-cara dan trik. Mungkin ada cara-cara trik terkait Mendeley, karena sekarang ada beda, ada Mendeley Site sama Mendeley yang lama, zaman lama. Di Windows yang lama kita masih menggunakan Mendeley yang lama, kalau yang baru kita menggunakan Mendeley Site. Cara untuk instalasinya juga berbeda. Oke, tanpa berlama-lama saya akhiri sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan teman-teman.